Yang disampaikan Pak Jokowi dari kemarin kan diputar nih 2 video di kalau nggak salah di tempatnya acara kemarin juga ya. Prime News? Ada 2 video diputar. Pak Jokowi berbicara di depan PJ, ya kan, yang ngomong netral. Yang disampaikan Pak Jokowi itu benar. 280 ayat 2, ya. ASN, PJ itu kan ASN, dan ASN tidak boleh ikut kampanye dan harus netral. Benar sekali. Yang disampaikan Pak Jokowi kemarin yang di airport itu yang ada pesawatnya tadi juga hal yang benar. Presiden benar. Bukan, nanti dulu. Presiden boleh berkampanye, boleh berpihak. Nggak ada pertentangan, tidak ada inkonsistensi dari 2 video itu karena memang kita juga harus mengedukasi juga. Ada pasal yang jelas mengatur 2 hal tersebut, 280 ayat 2 dan pasal 299. Jadi tidak bertolak belakang ya? Nggak ada pertentangan sama sekali, nggak ada isu di situ. Ini kan kita bicara hukum tata negara, jadi nggak bisa. Maksud saya kita harus lihat dimensi politiknya. Pasal-pasal yang baru dibaca. Dampak politik dari statement ya, politik itu tapi kan tidak bisa mengacu diukur kepada hanya undang-undang dari pemilu teks dong. pasal. Mengacu pada undang-undang pemilu. Kita paham lah Sudikno membaca, menafsirkan undang itu berdasarkan makanya silakan DPR pasal-pasal membawanya ke ruang politik. Kalau hakim akan menganalisis teks pasal, tapi DPR bisa mempersoalkan silakan DPR juga harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku dong. Masa kalau saya pasti silakan diangket dulu, ditanya dulu. Tapi kan proses itu belum mulai. Makanya kalau saya inilah tersedia kok. Ini gara-gara kita hadapi, nggak ada masalah. Bang Iqbal dulu. Ini gara-gara Pak Prabowo ini kalau turun itu dia maunya pidato, curhat, nggak mau mendengar rakyat. Jadi elektabilitasnya nggak naik-naik. Mendengar rakyat kok nggak mau gimana? Sabar, giliran saya. Bukan, nggak boleh ngomong begitu. Dia nggak panik, dia bilang nggak panik, tapi ngomong banyak itu panik. Prabowo mendengar rakyat kemana-mana. Dengar. Karena dia selalu curhat, saya dikasih nilai sekian. Ya kan, ini pintar atau goblok. Justru itu merespon keluhan rakyat. Sabar. Gitu. Anda sabar ya, dulu, tarik nafas ya. Yang kedua, tenang bos, istighfar dulu. Beda sama Anies. Kalau Anies mendengar curhat, ya kan. Hari ini ada yang bilang Prabowo di Sumatera Barat pengkhianat, saya udah menyerahkan gaji saya, didengar, ya kan. Makanya turunlah kampanye, jangan hanya weekend aja, ya kan. Copot jabatan, mundur dari menteri, ya kan, biar serius supaya elektabilitasnya naik sehingga Pak Jokowi juga nggak panik, ya kan. Yang kedua, saya nggak kebayang Pak Jokowi menjilat lidahnya sendiri ketika dia pernah mempertanyakan integritas seorang Prabowo. Kalau Samara Grace yang pernah memberi award Pak Prabowo pembohong, ya mungkin dia belum jadi pejabat publik, tapi ini seorang presiden, sangat berat bagi mentalnya, bagi psikisnya untuk menjilat ludahnya sendiri. Oke, baik. Inilah orang yang nggak suka persatuan. Persoalan tersebut sudah selesai 2019, Bos. Oke, Bang Faisal terakhir, Prof Ikram, silakan. Berapa menit? Kita masih punya kurang lebih 3 menit, silakan Bang Faisal. 1 menit setengah ya. Ini gambaran kebangkrutan politik para politisi partai. Kebangkrutan politik, apalagi itu Bang? Karena begini, kalau bicara soal aturan, mekanisme, hal-hal yang menyangkut pasal-pasal, itu harus masuk ke gedung DPR. Karena memang rakyat digaji seluruh anggota DPR untuk membicarakan itu. Tapi kalau dibawa ke ruang publik berdasarkan opini. Dan tadi ada rancu. Misal tadi dikatakan, oh ini karena psikologi Pak Jokowi panik. Kemudian jawaban Bung Habibur Rahman, surveinya tinggi. Itu juga saya ketemu rakyat juga Pak Faisal. Saya ketemu rakyat juga, bukan survei. Saya nggak survei, tapi saya ketemu rakyat. Saya perintahkan semua anggota DPR masuk kantor, jangan alasan lagi ke dapil, karena rakyat tidak menggaji Anda ke dapil untuk caleg. Rakyat gaji masuk kantor jam sekian, keluar kantor jam sekian, dan silakan merespon. Keresahan rakyat ini bukan hanya karena ucapan di lanut. Baik. Ini rangkaian yang panjang, Pak Habib. Di mana sudah hancur satu lembaga strategi negara, MK. Sangat terang bahwa Jokowi melakukan pelanggaran di situ secara serius. Kentalnya nepotisme. Tidak ada lagi modal untuk Jokowi itu menangkis, apalagi juru-juru bicaranya, pendukungnya. Oleh sebab itu DPR masuk kantor, panggil Presiden mengkonfirmasi minimal. Kedua, saya titipkan kepada Prabowo. Sedikit Bang Faisal. Tinggal 30 detik. Saya titipkan. Pak Habibur Rahman tolong tanya ke Pak Prabowo, minta laporan kesehatan. Sebentar dulu, laporan kesehatan Pak Jokowi. Sudah dengar. Laporan kesehatan Pak Jokowi supaya rakyat tahu apakah psikologi Pak Jokowi, mental Pak Jokowi, kesehatan jiwa. Berikan kepada saya
terakhir ya. Oke, kita sudah dengar semuanya. Kita bicara sama Terakhir, presiden yang Prof. punya Ikrar, kebenaran sebentar. politik. Jadi presiden itu kalau jadi kampanye itu akan menuai simpati atau antipati. Terakhir, Prof. Ikrar. Ya, kalau buat saya sih antipati dia ya. Kenapa anti Jokowi demikian? bilang antipati. Bukan begini ya, dia harus memenuhi Dia dekat syarat-syarat dengan lawannya itu. Jokowi, Dia harus Profesor apa ini. namanya itu cuti di luar tanggungan negara, itu satu ya. Dan selama ini bukan cuma paslon nomor 3 aja loh yang diusahakan supaya elektabilitasnya turun, termasuk paslon nomor 1. Saya beri contoh ya, itu jalan di depan Kan ini istana lagi itu. asumsi Tunggu Pak dulu, Prof ini, ya. jalan di depan istana itu selama reformasi ditutup. Tapi hari ini dibuka hanya untuk Terlalu jauh lah, membagi-bagikan udah asumsi terlalu jauh. bansos secara langsung ya. Dan itu jalan itu harusnya kan ke sana, ke arah Masjid Istiqlal. Tapi itu malah ke arah harmoni gitu kan. Nah ini buat saya nih suatu show off politik yang ingin menunjukkan bahwa ini loh saya berkuasa dan nggak ada lagi kekuasaan eksekutif lain atau legislatif ataupun Mbak Jilvi. Mahkamah Agung yang kemudian bisa menjadi penengah dalam persoalan ini. Saya bicara dong. Sayang sekali Ya, waktu udah kita selesai. habis. Bang Nah, Habib jadi semuanya rakyat sudah menilai. menilai. Ya. Ya. Jadi asumsi ini rakyat menilai, Bos. Oke, Ya kan? kita Seperti serahkan apa? kepada rakyat Jangan menilai. bicara pasal Betul. lagi. Oke, terima Publik kasih sudah menilai. menyaksikan kontroversi. Nanti perdebatan ini akan kita sambung lagi minggu depan. Tetaplah bersama kami di Undang Metro lagi ya. TV. Sampai jumpa. Dari Jakarta Timur diundang lagi. Ya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.